datang di video ini. Pernahkah kamu berpikir mengapa negara saling berdagang padahal masing-masing mempunyai sumber daya sendiri? Nah, jawabannya bisa kita temukan lewat teori perdagangan internasional. Dalam video ini, kita akan membahas teori modern perdagangan internasional. Bagaimana konsep ini menjelaskan arus barang jasa, modal, antar negara di era globalisasi saat ini. Perdagangan internasional terjadi karena tidak ada satu negara pun bisa menyentuh semua kebutuhan sendiri. Negara melakukan ekspor dan impor agar bisa memperoleh barang yang tidak bisa atau kurang efisien diproduksi di dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit dan batu bara, tetapi mengimpor alat elektronik dan mesin. Jepang mengekspor mobil dan teknologi, tetapi mengimpor minyak dan bahan baku. Sebelum ke teori modern, kita perlu tahu sedikit teori klasik sebagai dasar. Yang pertama, Adam Smith. Teori keunggulan absolut. Negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Contohnya, Indonesia unggul dalam produksi kopi, maka Indonesia ekspor kopi. Kedua, David Ricardo. Teori keunggulan kooperatif. Perdagangan tetap menguntungkan walaupun negara lebih efisien di semua hal. Kuncinya adalah spesialisasi pada produk yang paling efisien secara relatif. Misalnya, Inggris fokus pada tekstil, Portugal pada anggur. Keduanya tetap menguntungkan. Teori modern perdagangan internasional. Yang pertama, Heckscher-Ohlin, dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah dan mengimpor barang yang digunakan faktor produksi yang langka. Intinya, perbedaan faktor produksi memunculkan perdagangan. Faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Contohnya, Indonesia punya banyak tenaga kerja, maka cenderung ekspor barang padat karya seperti tekstil atau sepatu. Yang kedua, teori Stopler-Samuelson. Teori ini merupakan lanjutan dari H-O, dampak perdagangan pada pendapat faktor produksi. Perdagangan internasional akan meningkat pendapatan faktor yang berlimpah dan menurunkan pendapatan faktor yang langka. Contohnya, di negara padat tenaga kerja seperti Indonesia, upah buruh naik karena ekspor meningkat. Yang ketiga, teorema Brzezinski menjelaskan bahwa peningkatan satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, akan membuat output barang padat faktor itu meningkat secara tidak proporsional. Contohnya, sebuah negara memproduksi dua jenis barang seperti pakaian dan mesin. Yang keempat, teori permintaan timbal balik menekankan bahwa perdagangan tidak hanya ditentukan oleh sisi penawaran atau produksi, tetapi juga permintaan antar negara. Harga barang ekspor-impor ditentukan oleh keseimbangan antar keinginan. Negara mengekspor dan mengimpor. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke Jepang karena Jepang membutuhkan kopi, sedangkan Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena membutuhkan kendaraan. Yang kelima, teori siklus produk. Teori modern yang lebih baru muncul pada tahun 1960-an.
menjelaskan bagaimana inovasi dan teknologi mempengaruhi pola perdagangan dunia. Tahap pertama, inovasi produk baru dikembangkan di negara maju. Yang kedua, pertumbuhan produksi dan ekspor. Negara inovator mengekspor produk tersebut. Yang ketiga, standarisasi dan produk massal. Negara lain mulai memproduksi dengan biaya lebih murah. Yang keempat, penurunan ekspor. Negara asal akhirnya malah mengimpor produk itu. Contohnya, ponsel awalnya diproduksi di Amerika Serikat. Lalu, teknologinya menyebar. Produksinya berpindah ke negara seperti Tiongkok dan Vietnam. Yang keenam, teori keunggulan kompetitif. Porter menjelaskan bahwa daya saing nasional tidak hanya tergantung pada sumber daya alam atau tenaga kerja, tetapi juga pada satu, kondisi faktor, dua, kondisi permintaan domestik, yang ketiga, industri pendukung, yang keempat, strategi dan persaingan perusahaan. Contohnya, Jepang unggul dalam industri otomotif karena memiliki teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang terampil. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri utama teori modern di perdagangan internasional. Teori modern perdagangan internasional memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari teori klasik. Jika teori klasik seperti Adam Smith dan Adam Ricardo menekankan satu faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, maka teori modern jauh lebih luas dan realistis dalam menggambarkan perdagangan global saat ini. Berikut uraian selengkapnya. 1. Mempertimbangkan lebih dari satu faktor produksi. Teori modern tidak hanya memperhitungkan tenaga kerja seperti dalam teori klasik, tetapi juga modal, tanah, teknologi, dan sumber daya alam. Artinya, keunggulan suatu negara tidak semata karena efisiensi tenaga kerja, tetapi karena kombinasi berbagai faktor produksi. Contohnya, negara seperti Amerika Serikat unggul karena memiliki modal dan teknologi yang maju. Indonesia unggul karena memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang berlimpah. Jadi, perbedaan ketersediaan faktor produksi inilah yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. 2. Menjelaskan perdagangan antar negara maju. Teori klasik juga sulit menjelaskan mengapa negara maju saling berdagang atau misalnya antara Jepang dan Jerman, padahal keduanya sama-sama efisien. Teori modern menjawab hal ini dengan menjelaskan bahwa negara maju berdagang karena adanya spesialisasi produk, inovasi, dan diferensiasi teknologi. Contohnya, Jepang mengekspor mobil ke Jerman, sementara Jerman mengekspor mesin industri ke Jepang. Walau keduanya negara maju, masing-masing memiliki spesialisasi dan keunggulan teknologi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya didorong oleh kekurangan sumber daya, tetapi juga oleh diversifikasi produksi dan teknologi. 3. Memperhatikan peran inovasi dan daya saing. Dalam teori modern, inovasi dan daya saing industri menjadi kunci utama keunggulan suatu negara di pasar global. Negara yang mampu berinovasi, menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas, atau menurunkan biaya produksi akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Contohnya, Korea Selatan unggul di industri elektronik atau Samsung atau LG karena inovasi dan investasi riset yang kuat. Swedia unggul dengan perusahaan seperti Volvo dan IKEA karena inovasi desain dan efisiensi produksi. Jadi, keunggulan modern bukan hanya soal murah dan cepat, tapi juga cerdas dan inovatif. 4. Lebih sesuai dengan kondisi globalisasi dan teknologi modern. Teori modern menggambarkan realitas ekonomi global masa kini, di mana barang diproduksi lintas negara, teknologi berpindah cepat, perusahaan multinasional atau MNC berperan besar, dan informasi bisa diakses dari seluruh dunia. Contohnya, produksi ponsel melibatkan banyak negara, desain di AS, atau komponen dari Korea dan Jepang, perakitan di Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak lagi terbatas oleh batas negara, tetapi menjadi rantai pasok global atau global supply chain. Teori modern mampu menjelaskan fenomena kompleks ini, sedangkan teori klasik belum bisa. 5.
menekankan spesialisasi dinamis. Berbeda dari teori klasik yang menganggap keunggulan suatu negara tetap, teori modern melihat bahwa keunggulan dapat berubah seiring waktu. Negara bisa naik kelas melalui investasi, pendidikan, dan teknologi. Contohnya, dulu Korea Selatan negara berkembang, kini menjadi raksasa teknologi. Ini menunjukkan bahwa keunggulan bisa diciptakan bukan hanya diwariskan. Selanjutnya, manfaat teori modern. Perdagangan internasional selain menjelaskan mengapa perdagangan terjadi, teori modern juga memberikan banyak manfaat praktis dalam kebijakan ekonomi, strategis industri, dan pengembangan daya saing nasional. Berikut uraian lengkapnya. 1. Membantu negara menentukan strategi ekspor dan impor yang efisien. Dengan memahami faktor produksi dan keunggulan nasional, pemerintah dapat menentukan produk apa yang sebaiknya diekspor dan barang apa yang lebih efisien diimpor. Contohnya, Indonesia fokus mengekspor produk berbasis sumber daya alam seperti nikel, kelapa sawit, dan kopi, sambil mengimpor teknologi atau barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Hasilnya, perdagangan menjadi lebih efisien dan saling menguntungkan. Kedua, menjadi dasar kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Teori modern digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi pembangunan internasional, perjanjian perdagangan, dan kebijakan investasi. Contohnya, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan atau seperti otomotif, tekstil, pariwisata, atau teknologi digital. Berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya, negara juga bisa menyesuaikan tarif impor atau insentif ekspor untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, teori modern berperan penting dalam perencanaan ekonomi nasional. Ketiga, mendorong pengembangan industri unggulan nasional. Teori modern menekankan pentingnya spesialisasi dan inovasi. Negara dapat memfokuskan sumber daya pada sektor yang paling potensial dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Contohnya, Indonesia mendorong hilirisasi nikel agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memproduksi baterai keadaan listrik. Hal ini sejalan dengan prinsip teori modern untuk meningkatkan nilai tambah melalui teknologi dan inovasi. Dampaknya, industri dalam negeri menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing global. Keempat, menjelaskan perubahan pola perdagangan global akibat teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah komunikasi struktur perdagangan dunia. Teori modern membantu menjelaskan fenomena seperti outsourcing, e-commerce, dan digital trade. Contohnya, banyak perusahaan global kini memproduksi barang di beberapa negara berbeda untuk menekankan biaya. Transaksi jasa seperti desain, software, dan konsultasi bisa dilakukan di lintas negara secara online. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan modern tidak hanya dalam bentuk barang fisik, tetapi juga barang digital dan jasa berbasis pengetahuan. Kelima, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami teori modern, negara bisa memperkuat daya saing nasional melalui investasi di bidang pendidikan dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan atau R&D. Contohnya, negara seperti Singapura dan Jepang tidak memiliki banyak sumber daya alam, tetapi mampu menjadi negara maju karena berinvestasi pada pengetahuan inovasi. Jadi, teori modern mendorong negara untuk tidak bergantung pada alam, tetapi menciptakan keunggulan melalui manusia dan teknologi. Keenam, menjadi panduan dalam menghadapi persaingan global. Teori modern memberikan wawasan bagi pelaku ekonomi dan pemerintah agar bisa beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, seperti fluktuasi harga, perubahan teknologi, dan tren global. Contohnya, ketika permintaan dunia bergeser ke arah energi hijau, negara yang cepat berinovasi seperti mengembangkan industri baterai atau kendaraan listrik akan lebih cepat tumbuh. Dengan kata lain, teori ini membantu negara menyusun strategi jangka panjang menghadapi tantangan global. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan efek dari mekanisme perdagangan internasional yang sehat dan efektif. Yang ke-1, alokasi dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Kedua, sejahtera meningkat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkat. 4, lingkungan ekonomi kompetitif. Kelima, permintaan tenaga kerja dan modal naik. Dengan munculnya kemajuan teknologi, inovasi, dan integrasi ekonomi global, teori ini tidak hanya menjelaskan alasan terjadinya perdagangan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak nyata.
baik positif maupun negatif, terhadap perekonomian dunia. Dampak positif teori modern. Perdagangan internasional teori modern membawa banyak manfaat bagi perkembangan ekonomi global. Berikut beberapa dampak positifnya. 1. Mendorong spesialisasi dan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara dapat fokus memproduksi barang yang paling efisien dan sesuai dengan keunggulan faktor produksinya. Spesialisasi ini membuat proses produksi lebih cepat, hemat biaya, dan menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik. Contohnya, Indonesia fokus pada ekspor hasil perkebunan seperti kopi dan kelapa sawit. Jepang fokus pada industri otomotif dan elektronik karena unggul dalam teknologi. Hasilnya, setiap negara memperoleh manfaat dari keunggulan masing-masing dan saling melengkapi dalam perdagangan global. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Perdagangan internasional membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Ketika ekspor meningkat, produksi dalam negara juga naik, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, sektor manufaktur dan ekspor di Vietnam dan Indonesia menyerap jutaan tenaga kerja baru. Ekspor produk teknologi dari Korea Selatan meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan. Perdagangan modern menciptakan efek berantai. Ekspor meningkat, produksi naik, lapangan kerja bertambah, ekonomi tumbuh. 3. Memperluas pasar ekspor dan arus investasi. Teori modern menekankan pentingnya akses pasar global bagi pertumbuhan ekonomi. Negara tidak hanya menjual produknya di pasar domestik, tetapi juga menjangkau pasar internasional, sehingga volume penjualan dan pendapatan meningkat. Selain itu, perdagangan modern mendorong masuknya investasi asing ke negara berkembang, terutama di sektor industri, teknologi, dan infrastruktur. Contohnya, perusahaan global seperti Toyota, Samsung, dan Apple menanamkan modal di berbagai negara Asia. Investasi ini menciptakan lapangan kerja, transport teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, perdagangan modern berperan penting dalam memperluas jaringan ekonomi dunia. 4. Menumbuhkan inovasi dan kemajuan teknologi. Dalam era perdagangan modern, negara dan perusahaan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Persaingan global mendorong terciptanya produk baru, proses produksi yang lebih efisien, dan kemajuan teknologi yang pesat. Contohnya, inovasi di bidang elektronik dan otomotif di Jepang dan Korea Selatan menjadikan kedua negara tersebut pemimpin industri dunia. Negara lain belajar dan mengadopsi teknologi tersebut, meningkatkan standar produksi global. Dengan kata lain, perdagangan modern menjadi motor pergerak kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan modern membuat negara-negara saling terhubung secara ekonomi, politik, dan sosial. Ketergantungan satu sama lain dalam perdagangan menciptakan hubungan kerja yang lebih erat dan stabilitas ekonomi global yang lebih baik. Contohnya, ASEAN membentuk kerjasama ekonomi regional untuk memperkuat perdagangan antar anggota. Hubungan dagang antar Indonesia dan Tiongkok meningkat pesat melalui investasi dan ekspor. Perdagangan modern tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga membangun hubungan antar bangsa yang lebih kuat. Dampak negatif teori modern perdagangan internasional. Meskipun memberikan banyak manfaat, teori modern juga membawa sejumlah tantangan dan resiko, terutama bagi negara berkembang yang belum siap menghadapi persaingan global. 1. Ketergantungan terhadap negara maju. Salah satu dampak negatif terbesar adalah meningkatnya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Negara maju biasanya menguasai teknologi, modal, dan pasar global, sehingga negara berkembang cenderung bergantung pada mereka dalam hal ekspor, impor, maupun investasi. Contohnya, banyak negara berkembang mengekspor bahan mentah ke
negara maju dan mengimpor kembali barang jadi dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, ketergantungan ekonomi meningkat dan negara berkembang sulit mandiri secara industri. 2. Kesenjangan ekonomi antar negara. Perdagangan modern seringkali memperlebar jarak antara negara kaya dan negara miskin. Negara maju yang memiliki teknologi dan daya saing tinggi terus berkembang pesat, sedangkan negara yang kurang berinovasi tertinggal. Contohnya, negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman terus memperkuat posisinya di pasar global. Sedangkan negara miskin masih terjebak sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hal ini menimbulkan ketimpangan pendapatan global dan memperkuat dominasi ekonomi negara maju. 3. Persaingan global yang dapat mematikan industri kecil. Dalam perdagangan bebas, industri kecil di negara berkembang sering kali tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi dari negara maju. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan usaha kecil dan pengangguran. Contohnya, produk lokal seperti tekstil atau makanan tradisional kalah bersaing dengan barang impor yang lebih efisien produksinya. Akibatnya, industri lokal melemah dan daya saing dalam negeri menurun. 4. Resiko eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Dorongan untuk meningkatkan ekspor seringkali menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Negara berkembang yang bergantung pada komoditas mentah cenderung melakukan eksploitasi besar-besaran demi keuntungan jangka pendek. Contohnya, penebangan hutan untuk ekspor kayu, penambangan nikel dan batu bara secara masif, serta penggunaan lahan yang berlebihan untuk berkebunan sawit. Dampaknya, kerusakan lingkungan meningkat, sumber daya alam menipis, dan keseimbangan ekosistem terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan teori modern perdagangan internasional. Teori modern perdagangan internasional memiliki peran penting dalam memahami dinamika ekonomi global saat ini. Tidak seperti teori klasik yang hanya berfokus pada tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Teori modern melihat perdagangan secara lebih luas, mencakup teknologi, modal, inovasi, dan daya saing antar negara. Berikut tujuan utamanya. 1. Menjelaskan pola perdagangan internasional berdasarkan perbedaan faktor produksi dan teknologi. Tujuan utama dari teori modern adalah menjelaskan mengapa dan bagaimana perdagangan terjadi antar negara. Bukan hanya karena perbedaan efisiensi tenaga kerja, tetapi juga karena perbedaan ketersediaan faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam, serta tingkat teknologi yang dimiliki. Contohnya, negara maju seperti Jepang mengekspor produk berteknologi tinggi karena unggul dalam riset dan inovasi. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia ekspor komoditas alam karena memiliki sumber daya yang melimpah. Jadi, teori ini membantu memahami pola ekspor-impor global secara lebih realistis. 2. Menunjukkan bagaimana perdagangan bisa menguntungkan kedua pihak. Teori modern menjelaskan bahwa perdagangan internasional bukan permainan menang kalah, melainkan saling menguntungkan mutual benefit. Setiap negara akan memperoleh manfaat ekonomi jika memfokuskan diri pada produk yang paling efisien, dihasilkannya dan menukarkannya dengan barang lain yang kurang efisien diproduksi. Contohnya, Korea Selatan mengekspor elektronik ke Indonesia, sedangkan Indonesia mengekspor bahan baku seperti karet dan minyak sawit ke Korea. Kedua negara sama-sama diuntungkan karena saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain, teori ini membuktikan bahwa spesialisasi dan perdagangan meningkatkan kesejahteraan global. 3. Menjadi dasar bagi negara untuk menyusun kebijakan ekspor, impor, dan industri. Teori modern menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Pemerintahan,
dapat menggunakan teori ini untuk menentukan sektor mana yang perlu dikembangkan, produk apa yang potensial untuk ekspor, dan kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Contohnya, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendorong hilirisasi industri, seperti mengolah nikel menjadi baterai kendaraan listrik. Negara lain seperti Vietnam fokus pada pengembangan industri padat karya untuk meningkatkan ekspor tekstil dan elektronik. Teori ini membantu negara menentukan arah pembangunan ekonomi yang lebih strategis dan kompetitif. 4. Memberikan pemahaman tentang dampak perdagangan terhadap pendapatan nasional dan tenaga kerja. Teori modern juga menjelaskan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak langsung terhadap pendapatan nasional, lapangan kerja, dan distribusi kesejahteraan. Perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka pasar baru, memperluas peluang investasi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui transfer teknologi. Contohnya, masuknya perusahaan asing ke Indonesia menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Namun, di sisi lain, beberapa industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing bisa mengalami penurunan. Dengan memahami hal ini, negara dapat menyiapkan kebijakan pelindung dan peningkatan kualitas SDM agar dampak perdagangan menjadi positif bagi semua pihak. Faktor yang mempengaruhi perdagangan modern. Perdagangan internasional di era modern tidak hanya dipengaruhi oleh harga dan tenaga kerja seperti di masa lalu, tapi juga oleh beragam faktor kompleks yang mencerminkan dinamika globalisasi, teknologi, dan kebijakan ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi perdagangan modern beserta penjelasan lengkapnya. 1. Faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Faktor produksi adalah unsur utama yang menentukan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, negara dengan banyak tenaga kerja seperti Indonesia unggul dalam industri padat karya, tekstil, garment. Kedua, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi menjadi pembeda utama antara teori klasik dan teori modern. Contohnya, Apple di Amerika Serikat menciptakan produk inovatif seperti iPhone dan iPad yang mendominasi pasar global. 3. Kondisi pasar dan permintaan. Permintaan dari pasar luar negeri berperan besar dalam menentukan arah dan volume ekspor suatu negara. Contohnya, permintaan dunia terhadap produk kopi meningkat sehingga negara produsen seperti Brasil, Kolombia, dan Indonesia meningkatkan produksinya untuk memenuhi pasar global. 4. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat sangat mempengaruhi arus perdagangan melalui tarif, kuota, subsidi, atau perjanjian dagang internasional. Contohnya, Indonesia bergabung dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk memperluas akses ekspor dan menekan biaya perdagangan antar negara Asia Tenggara. 5. Daya saing nasional. Daya saing menunjukkan sejauh mana suatu negara mampu mempertahankan posisinya dalam perdagangan global. Contohnya, Singapura dan Jepang memiliki daya saing tinggi karena efisiensi, kualitas pendidikan, dan inovasi teknologi. Peran perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam perdagangan modern dengan memindahkan kegiatan produksi lintas negara untuk mendapatkan efisiensi biaya dan akses pasar yang lebih luas. Contohnya, perusahaan seperti Toyota, Samsung, dan Unilever memproduksi barang di berbagai negara untuk menekan biaya dan menjangkau pasar global. Kesimpulan teori modern perdagangan internasional. Teori modern perdagangan internasional menjelaskan bahwa perdagangan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja dan sumber daya, tetapi juga oleh teknologi, inovasi, dan daya saing industri. Globalisasi dan kemajuan teknologi mempercepat arus barang, jasa, dan modal sehingga dunia menjadi semakin terhubung. Perdagangan modern membawa banyak manfaat, seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, dan kemajuan teknologi. Namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, dominasi perusahaan besar, serta eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap negara perlu beradaptasi, berinovasi,
menginovasi dan mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan agar dapat bersaing secara adil dan memanfaatkan perdagangan internasional untuk kesejahteraan bersama. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, Share and subscribe. Bye-bye.